betapa bobrok sebobrok-bobroknya kepolisian ini. Sesama polisi itu pun, ya kalau sudah ada wewenangnya dia membawahi, itu dia memalak juga ya, memungli juga ya. Inilah keberanian Resmond Sianipar kritik Kapolri mengenai pungli. Inilah lingkaran setan di tubuh kepolisian. Jadi ngomong kosong ya. Inilah manusia paling ngomong kosong di Indonesia ini. Nggak tahu malu sudah 4 tahun ya, sejak 27 Januari 2021 sampai sekarang ya. Yang lain nggak punya kesempatan untuk membenahi polisi. Ditahan oleh orang ini nggak tahu malu ini. Ya manusia paling tak tahu malu ini. Ya, dua sampah masyarakat ini, jenderal sampah masyarakat ini. Jika Bang Resmond Sianipar mengkritik pedas seberani ini, apakah Kapolri tidak malu jika dengar kata-kata Bang Resmond Sianipar ini? Apa ya, stroke, sakit-sakitan. Sampai dia nggak tenang. Karena saya sebut terus apa ya, kedua makhluk sampah ini ya. Sampai sekarang nggak berani itu si Tito Karnavian itu. Ya, Kapolri sampah itu. Sampah semua sistemnya yang dibangun oleh Listio Sigit Prabowo ini. Tito Karnavian pun disebut Kapolri sampah. Bahkan sistem yang dibentuk oleh Listio Sigit Prabowo adalah sistem sampah. Dan bagaimana Anda menyikapinya? Dan tentunya sosok pemberani seperti ini, sosok seperti Bang Resmond Sianipar adalah sosok penyambung lidah masyarakat. Bahkan saya siap untuk dipenjara, dikurung seumur hidup jika saya salah. Saya tantang untuk bertemu di kantornya di Mabes Polri sana. Listio Sigit Prabowo itu, saya buktikan itu, 37 bukti ilmiah itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noel Azhar itu mereka yasa. Mana berani omongan sampah, jenderal sampah begini. Ya. Yang berani mengkritik paling pedas Polri akan menjadi sahabat Polri ini memang terkenal manusia sampah. Ya. Listio Sigit Prabowo. Ya. Cuma ngomong tok. Mental ayam sayur, kangkung. Ya. Masa sama Tito Karnavian aja takut. Ya. Kapolri paling sampah sejak Indonesia berdiri. Tangkap itu, pecat. Tangkap, pidanakan itu. Tito Karnavian. Pecat, pidanakan itu Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar. Baru kau bukan manusia sampah, jenderal sampah. Bosan kita lihat muka itu ya, sebagai Kapolri mandul wewenang yang nggak dihargai ya. Kalau mau dihargai proses itu, tangkap itu si Tito itu kalau kau berani kau. Sosok pemberani seperti Resmond Sianipar ini memang sangat berani dan patut diapresiasi karena berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mari jangan lewati, kita tonton, kita simak terus statement dan keberanian Bang Resmond Sianipar ini seperti apa. Polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Izin Jenderal, perkenalkan nama saya Bribtu Yulistia Budi, tugas di Polsek Kulawi, Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dengan pernyataan Jenderal yang di video awal saya, yaitu jika kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau untuk siapa? Izin Jenderal, kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani mengkritik Polri. Karena apa? Saya sebagai contohnya, Jenderal, saya anggota Polri mengkritik oknum Polri yang suka memotong hak anggota, malah saya yang kena kode etik. Apalagi masyarakat yang kritik, otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman. Izin Jenderal, konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi. Kontenku bertujuan agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota Polri. Izin Jenderal, saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan, dan apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi. Kenapa permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda? Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses karena sudah banyak contohnya sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes yang diviralkan di medsos. Berarti tandanya kan mereka sudah melapor, mungkin tidak diproses. Tadi kita dengar ya, bagaimana seorang anggota polisi pun korban dari atasannya juga. Ya, honornya atau gajinya dipotong. Tertulis 1.400.000. Terus yang diterima cuma 900.000. Inilah betapa bobrok sebobrok-bobroknya kepolisian ini. Bukan memangsa masyarakat umum. Ya, bukan hanya masyarakat umum ya, seperti kita ya. Malak-malak mungli di jalan, supir truk dan lainnya ya. Tetapi bahkan sesama polisi itu pun ya, kalau sudah ada wewenangnya dia membawahi, itu dia memalak juga ya, memungli juga ya. Gajinya atau honornya polisi itu sendiri pun kalau dia bawahannya dipotong gitu semenanya. Mananya kualitas dari kepolisian di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo ini? Nggak ada malu ya. Saya setuju ya. Bahkan ya, tadi pengakuan dari Bribtu Yuli
Yuli Setiabudi ya, Yuli Setiabudi ini ya. Jadi justru orang-orang seperti ini yang dibutuhkan oleh kepolisian ya, integritas, moralitas dan kejujurannya itu yang harus memimpin polisi, daripada dia kombes, AKBP tapi tukang peras. Untuk apa? Nggak berguna juga bagi rakyat itu pangkat-pangkat kalian itu ya. Nggak ada gunanya, secuil pun nggak ada gunanya, malah jadi sampah ya. Inilah ya, nilang di jalan, pembuatan SIM pungli, tilang di jalan pungli, pembuatan BPKB STNK juga pungli ya, mulai dari Satlantas 68%, Baharkam 17%, Reserse 11%, Intel 14%, pungli dan pungli ya. Padahal sudah ada cyber pungli dulu dibentuk oleh Joko Widodo, tapi nggak ada gunanya ya. Entah bagaimana lah Indonesia ini ya, sudah dibentuk pun oleh siapa ini, Joko Widodo, tetap aja ya sektor pungli laporannya terbanyak. Ini tahun 2016 saja sudah sedemikian banyaknya nih. 51%, penegakan hukum, pendidikan 45%, perhubungan dan infrastruktur 14%. Di pendidikan juga pungli ya. Kacau bener ya. Aduh, parah. Kapan lah ini dibenahi kepolisian yang sudah dibiayai bajunya, kaosnya, sepatunya, kaos kakinya, ikat pinggangnya, semua dibiayai oleh keringat rakyat. Tapi nggak mau tahu ya, sekolahnya pun dibiayai oleh negara gratis. Ya, Akpol itu juga dibiayai oleh negara gratis, tetapi pada saat masuk pungli ya, Bintara, sekolah perwira juga pungli. Polisi pun pada saat dia mau Bintara ke perwira, sekolahnya juga dipungli juga oleh sesama polisi itu. Kan luar biasa parahnya polisi ini ya. Kalau saya presiden, saya bubarkan itu, bentuk lagi anak-anak Indonesia yang jujur ya. Terus buat sendiri undang-undang kepolisian, kalau salah hukumannya pecat, pidana sampai 10 kali lipat, kan gitu ya. Gampang sekali sih. Republik Georgia saja, negara kecil, bisa kok ya, anggarannya kecil bisa presidennya membubarkan itu kepolisian. Kenapa takut ya? Katanya mantan Danjen Kopassus, ngomong-ngomong tok ya. Rata-rata menghabiskan uang itu ya, siswa dari Bintara ke perwira itu rata-rata menghabiskan uang 600 juta sampai paling tinggi 1,5 miliar kan. Berarti kan kalau mereka nanti lulus, pasti mereka melakukan pungli juga ya. Korban akan menjadi pelaku. Inilah lingkaran setan di tubuh kepolisian. Nomor 3, pada saat dia mau dilantik uji fit and proper test di DPR Komisi 3 ya, menjadikan SDM Polri unggul di era polis 4.0. Omong kosong ya. Inilah manusia paling ngomong kosong di Indonesia ini. Nggak tahu malu, sudah 4 tahun ya, sejak 27 Januari 2021 sampai sekarang ya. Yang lain nggak punya kesempatan untuk membenahi polisi, ditahan oleh orang ini nggak tahu malu ini. Dia manusia paling tak tahu malu ini ya. Kasus Jessica Wongso aja sudah saya laporkan juga, si Tito Karnavian rekayasa pakai Irexok dan Freemake, itu video CCTV-nya oleh Muhammad Noah Lazar di bawah Tito Karnavian, Krisnamurti, dari terus saya ulang-ulang ini sampai kedua sampah masyarakat ini, jenderal sampah masyarakat ini stroke, sakit-sakitan sampai dia nggak tenang karena saya sebut terus kedua makhluk sampah ini ya. 3 ini kombes nih sekarang nih, si Muhammad Noah Lazar, Tito Karnavian, Krisnamurti, inilah mereka menggunakan Irexok dan Freemake. Sampai sekarang nggak berani itu si Tito Karnavian itu ya, Kapolri sampah itu. Manusia kok bisa sesampah itu lahir ke dunia Indonesia ini ya. Bribtu Yuli mengaku tidak melaporkan ke Polda Sulteng terkait pemotongan hak anggota Polri, sebab laporan itu dia yakini tidak akan diproses. Ya sama lah ya, saya 6 kali juga Dumas Presisi, ya Dumas sampahnya si Listio Sigit Prabowo ini 6 kali cuma dibalas tidak berkadar pengawasan. Bukti saintifik saya ya, membuktikan video CCTV di kasus Jessica Wongso direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar. Nggak ada itu. Sampah semua sistemnya yang dibangun oleh Listio Sigit Prabowo ini. Ini kata-katanya ya. Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses karena sudah banyak contoh. Contohnya sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes diviralkan di medsos. Berarti tandanya mereka sudah melapor tapi tidak diproses, kata dia. Bribtu Yuli juga menyinggung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada awal videonya dia mengutip pernyataan Listio, yang berani mengkritik paling pedas Polri akan menjadi sahabat Polri. Prank ya. Omongan manusia sampah nggak usah dipercaya ya. Saya sudah laporkan itu, bukti ilmiah malah itu ya. Bahkan saya siap untuk dipenjara, dikurung seumur hidup jika saya salah gitu. Ya, saya tantang untuk bertemu di kantornya di Mabes Polri sana, Listio Sigit Prabowo itu. Saya buktikan itu 37 bukti ilmiah itu. Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar itu merekayasa.
Ya pakai software gratisan, Iredsoft dan Freemik. Mana berani omongan sampah, jenderal sampah begini. Ya. Yang berani mengkritik paling pedas Polri akan menjadi sahabat Polri ini memang terkenal manusia sampah. Ya. Listio Sigit Prabowo. Ya. Cuma ngomong tok. Mental ayam sayur, kangkung. Ya. Masa sama Tito Karnavian aja takut. Apalagi melawan Belanda dengan martir dan segala macam itu senjata. Jenderal tapi nggak berani mati demi rakyat. Maunya pensiun kaya, terus menjabat menteri lagi nanti dia kayak Listio, si Tito itu maunya dia mungkin gitu. Ya, Kapolri paling sampah sejak Indonesia berdiri. Kemudian Bribtu Yuli Setiabudi mengatakan bahwa dirinya menjalani sidang kode etik akibat mengkritik Polri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau tak untuk siapa, izin jenderal. Kalau pernyataan tersebut untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani mengkritik Polri. Itulah ya, langsung ditersangkakan, ditangkap. Padahal omongan si sampah ini tadi, yang berani mengkritik paling pedas Polri akan menjadi sahabat Polri. Proses lah itu. Ya, Dumas presisi saya itu, 37 bukti ilmiah itu. Tangkap itu, pecat. Tangkap, pidanakan itu. Tito Karnavian. Pecat, pidanakan itu. Krisnamurti dan Muhammad Anwar Azhar. Baru kau bukan manusia sampah. Jenderal sampah. Bosan kita lihat mukamu itu ya, sebagai Kapolri. Mandul wewenang. Nggak dihargai. Ya. Kalau mau dihargai, proses itu, tangkap itu si Tito itu. Kalau kau berani kau. Polda Sulteng bantah. Sementara itu Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Joko Winarno menampik pernyataan Bribtu Yuli Setiabudi yang mengaku mendapatkan sanksi kode etik akibat mengkritik oknum polisi yang memotong hak anggota Polri. Tidak benar, dari beberapa kasus terkait oknum Bribtu YS dirinya pernah disidang kode etik atau disiplin karena mengkritik Polri. Terkait konten Bribtu YS tentang pemotongan anggaran operasi lilin Tinombala 2023 itu tidak benar, akan tetapi merupakan kebijakan Kapolres Sigit. Kebijakan Kapolres Sigit itu yang kau pecat, Sigit. Ya, si Kapolri Sigit itu, Sigit itu tertulis sekian, ya kan, tanda tangan sekian, diterima sekian. Malah yang melaporkan malah di sidang etik. Kau pro apanya kau? Pro penjahat kau. Kapolri bodoh. Ini dia. Kritik soal pemotongan anggaran Tinombala Bribtu Yuli Setiabudi didemosi. Waduh, didemosi juga ya. Ia diberikan sanksi buntut mengkritik oknum Polri soal dugaan pemotongan anggaran operasi lilin Tinombala. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Joko Winarno membenarkan sanksi demosi tersebut. Menurutnya, loh di sini sudah dibenarkan. 18 November 2024 tadi di CNN beritanya Agustus ya. Nah, setelah November malah diiyakan oleh ininya. Koreksi. Kabid Humasnya Kombes Joko Winarno ya, membenarkan sanksi demosi tersebut. Menurutnya Bribtu Yuli Setiabudi mendapatkan sanksi demosi hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dari Metro News. Dari hasil sidang kode etik yang bersangkutan diputuskan hukuman demosi dimutasi dari Polsek Kulawi ke Yanma Polda Sulteng. Kata Joko saat dikonfirmasi Senin 18 November 2024 ini loh ya. Ya, aduh parah kali memang institusinya si Listio ini ya. Pantas kau Kapolri paling sampah kau ya. Sampah. Gitu. Sudah saya kasih juga, saya kumpuli dengan sukarela bukti yang tidak terbantahkan, bukti ilmiah. Jessica Wongso itu ya. Cuma kau balas apa? Nggak berani kau apamu itu ya. Sistemmu dan kewenanganmu apa itu? Menangkap si Tito aja nggak berani kau. Memecat si Krisnamurti dan Muhammad Anwar Azhar. Padahal di laboratorium komputer forensik itu pakai software gratisan itu. Mengotak-atik video CCTV dikaburkan. Dibuat pergerakan-pergerakan buatan artifisial. Menersangkakan anak orang. Memidana, memasukkan ke sel tikus 4 bulan. Ya, memidana 20 tahun. Dasar kalian polisi-polisi apa kalian? Kotor sekali ya. Hancur bajingan kalian nih. Ya, mengkhianati apa namanya? Mengkhianati wewenang yang dikasih undang-undang. Udah dikasih kalian baju, gaji, fasilitas, disekolahkan akpol dan lainnya dengan anggaran uang rakyat. Mengkhianati rakyat lagi kalian. Sesampah-sampahnya manusia kalian itu. Inilah juga anggotamu, malah kena sidang etik dan demosi pula. Dimutasi dari Polsek Kulawi ke Yanma Polda Sulteng. Bribtu Yuli tadi itu ya, Yuli Setiabudi. Bagaimana